Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sore ini sedang online ya. Sore ini saya mau bikin sabun batang ya untuk mandi. Dan ini adalah sabun batang yang mudah yang kita bisa bikin sendiri di rumah dengan cara yang sederhana ya. Nah, yang pertama kita harus siapkan adalah NaOH ya. Jadi ini ada NaOH atau soda api ya. Kemudian ada Aquades sini ya, ini Aquades. Jadi teman-teman sebaiknya gunakan Aquades untuk membuat sabunnya ya. Kemudian di sini juga ada minyak sawit ya. Jadi ini sudah saya campurkan dengan olive oil ya atau minyak zaitun. Nah, minyak ini kita bisa ganti ya sesuai dengan apa yang menjadi selera kita. Kalau kita mau bikin coconut oil ya atau dengan palm oil ya atau misalnya olive oil dengan castor oil itu silahkan ya. Jadi sesuai selera teman-teman. Nah, kemudian di sini saya mau tambahkan aromanya dengan serai oil ya. Karena kita tahu minyak rei itu manfaatnya bisa mengusir nyamuk, teman-teman ya. Jadi saya pernah masuk ke dalam satu hotel di Surabaya ya, di Hotel Bumi Surabaya. Itu kalau saya masuk ke sana tuh aroma serehnya itu benar-benar kuat banget dan itu menyenangkan sekali buat saya. Nah, saya mau bikin sabun batang dengan aroma sereh ya. Nah, kemudian saya pegang termometer batang, teman-teman seperti ini ya, dimana suhu tertingginya ini adalah 110 derajat ya. Nah, apa sih gunanya termometer batang ini? Untuk mengukur suhu ya, supaya suhu air soda api itu harus sama dengan suhu minyaknya ya, supaya bisa mengaduknya itu lebih homogen ya. Jadi kita akan gunakan termometer batang untuk mengukur suhu masing-masing air dan juga minyak. Ya, kita usahakan suhunya sama ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melarutkan NaOH ke dalam Aquades ya. Nah, teman-teman jangan terbalik, masukin NaOH-nya ke dalam air ya, bukan NaOH yang disiram air ya, karena itu akan berbahaya sekali. Dan gunakan sarung tangan ya, kemudian juga penutup wajah dengan menggunakan masker atau juga dengan kacamata pengaman ya. Nah, karena ini di dalam ruangan, untuk melarutkan ini harus di udara terbuka, teman-teman, karena uap dari soda api ini sangat berbahaya. Kalau terhirup itu akan merusak paru-paru, kalau uapnya terkena mata juga akan membahayakan ya. Jadi ini akan dilarutkan di luar rumah ya. Saya ambil dulu soda api dan juga aquadesnya ya, karena kita akan larutkan di luar. Nah, serai oilnya masih ada di sini. Kemudian yang berikutnya kita juga akan larutkan ya, akan hangatkan juga palm oilnya dengan olive oil. Oke. Nah, sambil menunggu soda apinya dilarutkan dan juga palm oilnya juga dan olive oil dipanaskan, teman-teman, saya akan stop dulu dan nanti saya akan sambung lagi setelah suhu kedua minyak dan soda api ini sama. Oke, saya berhentikan dulu ya teman-teman, nanti kita akan sambung lagi dengan video berikutnya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita sudah tadi larutkan NaOH-nya ke dalam air. Kemudian palm oil dan juga olive oilnya sudah kita hangatkan juga ya. Jadi suhunya kita harus usahakan sama ya, teman-teman. Nah, jadi kita gunakan termometer batang seperti ini untuk cek suhunya ya. Kita cek di sini suhunya. Nah, ini ada warna merah yang dia naik ke atas ya. Kita cek suhunya. Suhunya naik sampai ke angka 70 derajat ya. Nah, ini masih terlalu
suhunya masih terlalu tinggi ya teman-teman. Nah, kita lihat ini suhunya 70 ya. Nah, kemudian palm oil dan juga olive oilnya hampir sama ya suhunya ya. Nah, kita turunkan dulu suhunya ya sampai pada suhu yang rata-rata kita gunakan suhunya 30 sampai 40 derajat ya. Nah, kemudian serai oilnya sudah saya masukkan ya. Jadi serai oilnya ini tadi sudah saya masukkan ke dalam olive oil ya, dan kita tidak menggunakan pewarna ya. Nah, kemudian saya sudah siapkan baskom. Nah, kita sudah siapkan baskomnya. Kita tuang. Nah, di tempat yang lebih lebar seperti ini, suhunya akan mudah untuk turun ya. Nah, ini aroma serainya sudah harum sekali. Kita gunakan pengaduk plastik, jadi teman-teman usahakan bahan-bahan untuk membuat sabun itu menggunakan bahan yang dari plastik dan tidak korosif ya. Nah, kemudian kita masukkan kemudian kita aduk. Nah, kalau teman-teman punya pengaduk yang lebih cepat ya, seperti mixer, teman-teman bisa gunakan sampai dia betul-betul mengental. Nah, karena kita mengaduknya manual ya teman-teman, jadi kita perlu kesabaran sampai larutannya ini benar-benar menyatu dan menjadi warnanya menjadi lebih putih. Nah, ini adalah pembuatan sabun yang biasa umum kita gunakan, sabun mandi batang ya teman-teman. Nah, ini adukannya sudah mulai sedikit mengental dan aroma serainya juga sudah mulai terasa sekali. Nah, supaya teksturnya itu lebih halus ya teman-teman, bisa gunakan pengaduk seperti mixer ya, pengadukannya yang lebih cepat. Nah, ini sudah mulai berat ya.
Teman-teman bisa sambil ketik teman-teman nontonnya dari mana. Nah, kita aduk ya teman-teman sampai dia betul-betul mengental ya atau trace. Dan ini saya akan stop dulu videonya. Nanti saya lanjut lagi setelah larutannya menjadi lebih mengental untuk siap cetak. Oke ya, karena supaya tidak terlalu lama teman-teman menunggu pengadukannya ya. Jadi saya stop dulu, nanti saya akan sambung lagi kalau ini sudah mendekati trace ya atau dia sudah meninggalkan jejak. Oke teman-teman, kita sambung lagi nanti. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang kita lanjutkan di sesi ketiganya ya. Tadi kita sudah aduk ini sabunnya ya, sudah mengental seperti ini. Nah kalau kita ngaduknya pakai mixer ya, teksturnya akan lebih halus ya teman-teman, karena ini kita aduknya manual. Jadi teman-teman harus aduknya lebih cepat ya. Nah karena ini sudah trace ya teman-teman, kita mau masukkan ke dalam cetakan ya. Saya sudah siapkan cetakan dan kita akan bikin dua warna ya, teman-teman bisa lihat ini. Saya akan masukkan ke dalam cetakan ini ya. Kita mau bikin dua warna. Karena ini untuk kita pakai sendiri, jadi kita nanti tinggal potong sesuai ukuran dan kebutuhan kita ya. Nah ini saya akan tuang dulu ke cetakannya. Kita akan bikin dua warna. Saya akan tuangkan ke sini. Nah, kemudian yang ini nanti kita mau kasih warna, kita pakai warna ungu. Kita beri warna ungu dulu. Oh, orange. Kita mau pakai warna orange. Tambah lagi. Nah untuk warna ini sesuai selera teman-teman ya, karena saya gunakan aroma serai ya, jadi saya kasih warnanya orange. Nah untuk sabun ini teman-teman bisa bikin di rumah ya, sangat mudah membuatnya dan tidak butuh peralatan yang ribet. Kita bikin sabun mandi batang.
Nah, untuk warnanya ini sesuai selera teman-teman ya. Jadi kita berikan warna orange ya teman-teman, tapi tidak terlalu tua warnanya. Nah, ini nanti tinggal kita ratakan. Nah, ini disesuaikan dengan selera ya. Nah, setelah kita ratakan, nah jadi ya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada lapisannya, yang bawah warnanya krem, yang atas warnanya dengan warna orange ya. Jadi dimana beli bahannya Bun? Oh, belinya mudah ya, di toko bangunan juga ada soda apinya. Kalau minyaknya kan bisa beli minyak apa namanya, coconut oil ya. Biasanya saya gunakan merek Barco ya teman-teman, itu minyak kelapa, atau sesuai selera teman-teman mau pakainya minyak apa, minyak jarak ya, castor oil atau minyak zaitun. Jadi sesuai selera teman-teman. Nah, kemudian kita ratakan seperti ini. Nah, udah jadi, dan ini kita simpan dulu, kita tutup ya teman-teman. Kita tutup, dan ini masih panas ya, jadi biar dia menjadi mengeras dulu. Nah, besok ya atau lusa kita akan buka ya dari cetakannya, dan kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Oke teman-teman. Nah, jadi tadi 3 tahapan saya potong karena kita mengerjakannya manual, jadi mengaduknya cukup lama. Kenapa? Karena suhunya tadi sangat tinggi ya. Jadi sabun batang itu untuk pengadukannya teman-teman bisa gunakan pada suhu 30 derajat, jadi tidak terlalu panas ya, supaya pengadukannya bisa lebih cepat ya, lebih cepat tracingnya. Nah kalau tadi saya mengaduk pada suhu 60, jadi mengaduknya cukup lama ya teman-teman. Tapi prinsipnya membuat sabun batang itu mudah banget, bisa dikerjakan di rumah teman-teman, dan kita lihat ya besok atau lusa kita keluarkan dari cetakannya ya. Nah, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di komen, dan juga teman-teman bisa tulis teman-teman nontonnya dari mana. Nah, untuk mendapatkan bahannya, sabun batang itu mudah banget. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko di sekitar kita. Ya, bahannya mudah banget. Jadi kalau kita setiap hari mandi dengan sabun batang, tapi teman-teman belum tahu bagaimana bikinnya, itu sayang banget ya teman-teman. Jadi kita bisa bikin sabun batang yang natural, ini sangat natural ya, walaupun kita menggunakan NaOH, tapi NaOH itu setelah dia bereaksi dengan minyak, maka dia akan menjadi natural ya teman-teman. Jadi aman digunakan untuk kulit kita. Nah, kita juga bisa bikin aromanya bermacam-macam. Kalau saya bikin sereh ya, teman-teman juga bisa berikan butiran ya, seperti scrub ya. Scrub itu bisa menggunakan misalnya kulit kulit ari, kacang apa namanya, kacang walnut ya, itu juga bisa. Jadi saya pernah dapat souvenir ya teman-teman, kebetulan ada teman dari luar negeri, dia bawakan saya oleh-oleh sabun batang ya, tapi sabun batangnya itu tidak teksturnya halus tapi kasar ya, karena dia menggunakan bahan tambahan ya. Nah, bahan tambahan ini bagus sekali supaya dia juga berfungsi sebagai scrub. Jadi sabun batang plus scrub
ya. Nah, jadi bermacam-macam kita bisa bikin inovasi sabun batang kita dan kita bisa gunakan sendiri di rumah dan itu sangat menyenangkan. Oke, terima kasih yang sudah nonton live saya sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.